saudaraku, juga nadiku. Kaulah nafasku, juga jantungku. Engkaulah hatiku dan juga jiwaku. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Kaulah senyumku, juga tawaku. Kaulah damaiku, juga bahagiaku. Engkaulah teduhku, tempatku bernaung. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Kau yang selalu setia menemaniku, meresapkan harumnya cinta di hatiku. Kau yang menyayangiku setulusnya. Aku mau hidup denganmu. Aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Hanya aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Hanya bersamamu. Aku mau hidup denganmu. Kaulah hidupku dan juga mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ayu Retnaning Tias dengan Anastasius Robert Dwi Erusmono. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Allah hadir memberikan berkat-Nya dalam perayaan kesini sehingga keduanya menjadi satu. Keluarga hendak menghantar putra putri kami
Ayu Retno Tias dan Anastasius Robert Williams Mono memasuki hidup perkawinan. Kami mohon kepada Romo selaku pejabat gereja mengumumkan dan memberkati mereka sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Atas kesediaan Romo Harel, kami mengaturkan banyak terima kasih. Terima kasih. Sekarang marilah kita menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada pagi hari ini dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Ayu Retna Tias dan Anastasius Robert Dwi Herus Mono yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagi mereka berdua hari ini sangatlah istimewa. Kita juga diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan pada mereka dengan iringan doa-doa kita yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Karena itu mari kita hening sejenak, kita persiapkan hati dan budi kita. Kita salih segala dosa kesalahan kita agar kita layak dan pantas mengikuti peristiwa keselamatan ini. Kita mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkata, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Ayu Retna Tias dan Anastasius Robert Dwi Herus Mono. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk saling mengasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyerahkan tubuh
Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan permandiannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini kita berkumpul di tempat ini menyaksikan saudara kita Ayu dan Robert yang akan saling mengucapkan janji setia sebagai suami istri. Ayu tentu berbeda dengan Robert. Mereka mulai mencoba untuk saling mengenal beberapa tahun yang lalu, pacaran, dan akhirnya memutuskan pada hari ini menikah. Dan kita orang timur seringkali mengatakan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Dan mungkin kita juga bisa mengatakan hal yang sama bagi Ayu dan Robert yang pada hari ini akan mengucapkan janji setia sebagai seorang suami dan istri. Berbeda, masing-masing memiliki keunikan, tetapi pada hari ini dipersatukan di tempat ini sebagai suami dan istri. Dalam perjalanan waktu tentu kalau kita menengok ke belakang, banyak juga pasangan-pasangan suami istri yang dikatakan bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan dan mengatakan ini jodohku. Tetapi dalam perjalanan waktu pada akhirnya menemui kesulitan dalam berelasi, dalam berkomunikasi dan sebagainya, sehingga keluarganya akhirnya mengalami keretakan. Tidak banyak yang juga keluarga-keluarga mengalami perpisahan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini, tentu kita semua pada akhirnya dikuatkan bahwa dalam hidup keluarga, membangun keluarga yang baru, yang masing-masing suami dan istri memiliki kepribadian yang unik, berbeda satu sama lain, bukan suatu hal yang mudah. Tapi ada satu hal yang membuat kita mampu untuk meyakini bahwa itu semua bisa dijalani, yaitu seperti tadi diungkapkan dalam bacaan-bacaan. Seandainya ada kasih dalam keluarga, tentu semua itu akan bisa berjalan dengan baik. Kasih inilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang hendaknya mendasari setiap relasi dalam keluarga, dalam relasi antara suami dengan istri. Bukan melulu relasi manusiawi belaka, tetapi sungguh-sungguh tadi digambarkan oleh Paulus dengan baik bagaimana relasi tubuh dengan kepalanya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Relasi kasih seperti itulah yang hendaknya terjadi dalam hubungan suami istri yang pada hari ini akan diucapkan oleh Robert dan Ayu. Bagaimana relasi antara suami dengan istrinya itu sungguh-sungguh mengalir dari kasih sebagaimana diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, kasih kepada jemaatnya. Dan kita semua masing-masing pribadi adalah bagian dari jemaat yang sama itu. Dan kita diajak untuk sebagaimana tadi dikatakan oleh Paulus, senantiasa
berelasi satu sama lain dalam kasih, tidak membenci satu sama lain, tidak mengungkapkan kekerasan-kekerasan dan sebagainya, tetapi sungguh-sungguh bagaimana menumbuh kembangkan orang-orang pribadi-pribadi yang dikasihi. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang menjadi ciri khas, yang menjadi KTP kita, yang menjadi tanda pengenal kita ketika kita berani untuk melakukan dan menghayati hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak membuka hati dan tinggal di dalam Tuhan sendiri. Karena itu mari kita resapkan sabda Tuhan ini, kita panjatkan doa-doa kita khususnya untuk Ayu dan Robert yang pada hari ini mulai mengarungi bahtera hidup sebagai suami dan istri.